Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Kisah kekejaman PKI pada tahun 1948 sampai 1965 masih membekas di hati masyarakat. Kisah dan saksi kekejaman dan pemberontakan PKI di Solo. Mereka disiksa oleh PKI di gedung kopi, mereka disiksa. Seperti apakah kisahnya? Tonton sampai habis biar menambah wawasan kita dalam sejarah. Selamat menonton. Tahun 1965 menorehkan sejarah kelam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Puncak pemberontakan yang dikenal dengan G30S PKI atau Gerakan Tanggal 30 September PKI tersebut menewaskan 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia. Jenazah ke-6 jenderal dan seorang perwira tersebut dimasukkan ke dalam lubang sumur yang berlokasi Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Selanjutnya, ke-7 korban keganasan PKI itu diberi gelar pahlawan revolusi. Jenazahnya diangkat dari Lubang Buaya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Gerakan pemberontakan PKI ternyata tak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di daerah-daerah, salah satunya di kota Solo, Jawa Tengah. Usai peristiwa G30S PKI, para simpatisan partai terlarang tersebut masih melakukan teror hingga penyerangan kepada siapa saja yang dianggap lawan. Usman Amiruddin, saksi gerakan pemberontakan PKI di Solo, ditemui di rumahnya yang beralamat di Jalan Dr. Rajiman nomor 456, Laweyan, Kota Solo. Usman Amiruddin, 84, yang kala itu menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah Keprabon, Surakarta. Ia menceritakan kronologi dan kekejaman gerakan PKI yang menghabisi rekan dan saudaranya. Merasa ancaman dari PKI semakin terasa, berbagai ormas dan warga Solo anti PKI meminta pengamanan dari RPKAD. Kemudian tanggal 22 Oktober tahun 1965 pasukan RPKAD dari Magelang datang ke Solo untuk melakukan pengamanan. Berbagai ormas non-komunis bersama warga menyambut kedatangan pasukan RPKAD, kalau sekarang lebih dikenal pasukan elit Kopassus, itu dengan demonstrasi anti-PKI di Jalan Slamet Riyadi, pusat kota Solo. Beberapa rumah, toko juga tempat yang terindikasi sebagai markas PKI dibakar massa pada demonstrasi itu. Cerita Usman, saksi sejarah peristiwa 1965. Rupanya simpatisan PKI terpancing dengan adanya demonstrasi itu. Menjelang maghrib ada oknum berseragam militer yang merupakan anggota PKI meminta para demonstran membubarkan diri di balai kota. Belum sampai di balai kota, para demonstran disambut dengan tembakan oleh pasukan PKI. 4 orang demonstran yang semuanya kawan saya meninggal akibat terkena tembakan yang terjadi di sekitar geladak itu, lanjut Usman. Aksi PKI memecah belah massa yang melakukan demo, kemudian melakukan penghadangan dan penyergapan para demonstran yang membubarkan diri. Bagi yang tertangkap oleh pasukan PKI diangkut dengan truk dibawa ke gedung kopi, yakni wilayah di tepi Sungai Bengawan Solo. Di gedung kopi mereka disiksa, ada yang kemaluannya dipotong kemudian disuruh menelan. Ada yang disuruh berantem dulu baru ditembak mati. Ada yang disembelih hingga kepalanya putus. Salah satu dari korban itu ternyata adalah keponakan saya sendiri yang disiksa oleh PKI dengan ditusuk kayu dari kerongkongan tembus ke kepala, ungkap Usman. Sampul buku pemberontakan PKI karangan Usman. Dari gerakan pemberontakan PKI di kota Solo tercatat memakan 23 korban jiwa. Usman Amiruddin mengabadikan pengalaman pahitnya kehilangan kawan dan saudaranya itu ke dalam tulisan buku berjudul Solo Berdarah. Tak hanya itu, Usman juga menulis buku berjudul PKI Musuh Negara yang akan disosialisasikan tanggal 30 September tahun 2022 ini. Tujuan Usman menulis buku-buku ini tak hanya untuk mengabadikan kenangan pahitnya, namun juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, tentang fakta kekejaman PKI yang terjadi di kota Solo. Semoga sejarah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dalam sejarah kekejaman PKI. Ya Allah, semoga Indonesia damai sejahtera, amin ya robbal alamin. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dari Kodi Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.